Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita baru saja merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itulah tanda sempurna karya penebusannya. Saya akan ambil tema karya yang sempurna. Saya ambil dari Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 21 terjemahan lama. Ialah yang tiada dapat disambut oleh sorga sampai kepada masa segala sesuatu disempurnakan. Sama seperti difirmankan oleh Allah dengan lidah nabi-nabinya yang suci daripada awal dunia ini. Luar biasa, penebusan Tuhan Yesus dimulai karya salib, menderita karena dosa kita. Tapi dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Lalu setelah dia bersama dengan murid-murid 40 hari, dia berikutnya naik ke sorga. Dan naik ke sorga itulah sebagai bukti tanda bahwa dia sudah menyelesaikan sempurna karyanya. Begitu juga ditulis sebelum dia menghembuskan napas terakhir. Kata-kata terakhir ditulis di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 30. Setelah Yesus mengecap cuka itu, maka katanya, sudah genap, terjemahan baru, selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya serta menyerahkan rohnya. Puji Tuhan. Sudah genap semua rencana Allah, penebusan karya salibnya yang sempurna sampai dia dibangkitkan Allah, naik ke sorga sebagai bukti bahwa dialah anak Daud, raja yang kekal, raja pemenang atas maut, mengalahkan dosa bagi kita, supaya kita tidak hidup dalam dosa, tapi hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesuciannya, supaya kita juga berpengharapan nanti akan masuk di rumah Bapa yang kekal itu di sorga. Kalau saya melihat ini adalah kebutuhan yang paling utama di dalam kehidupan manusia, yaitu penebusan darahnya yang lebih daripada emas dan perak. Orang lumpuh di pintu gerbang, setiap hari diusung dia di sana. Dan satu saat Petrus melewati dia masuk ke bait Allah di pintu gerbang. Dia meminta sedekah. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu, yaitu dengan nama Tuhan Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Itulah yang menjadi kebutuhannya. Karena uang sekedar sedekah itu hanya hidup untuk hari ini. Tetapi nama Yesus yang adalah penebus kita dengan darahnya berarti memiliki kehidupan yang kekal. Lumpuhnya akhirnya diubah Tuhan, berlompat-lompat masuk ke bait Allah. Luar biasa kalau saya melihat disempurnakan juga kesehatannya. Saya baca begitu ayat 16. Dan dari sebab alasan iman akan namanya itu, maka namanya itu juga sudah menguatkan orang yang kamu lihat dan kenal ini. Bahkan iman yang dari sebab Yesus itu mengaruniakan dia kesehatan yang sempurna di hadapan kamu sekalian. Luar biasa. Lumpuh sejak kecil, tidak pernah berjalan, tetapi dengan nama Yesus berjalan. Keyakinan nama Yesus inilah membuat dia berjalan. Karena nama Yesus ini yang harus juga kita muliakan, karena dia sudah dimuliakan. Rela menderita, masuk ke dalam tempat penderitaan yang paling hina, yaitu kayu salib. Mati dia di sana, tetapi dibangkitkan Allah. Sebagai tanda sempurna karya penebusannya itu, dia naik ke sorga. Di sanalah dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berdoa bagi kita. Jadi puji Tuhan saudara-saudaraku, dari awal dunia juga itu sudah dinubuatkan, yaitu bahwa Yesus Kristus itu akan menyempurnakan karyanya. Dia akan mati bagi dosa-dosa manusia, tetapi dia dibangkitkan Allah, dia naik ke sorga. Sudah dinubuatkan. Dan kalau kita melihat Yesus Kristus itu yang dimana juga seperti Musa juga sudah menubuatkannya, bahwa seperti aku ini akan ada seorang nabi yang akan kamu dengar. Siapa yang tidak mendengarnya, dia akan dibinasakan. Karena semua akan binasa tanpa Yesus, tanpa juru selamat. Begini dikatakan Musa ayat yang ke-22. Memang sudah Musa mengatakan
bahwa Allah Tuhanmu akan menerbitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu seperti aku ini, seperti Musa mengatakannya. Maka kepadanya lah hendaklah kamu dengar akan segala sesuatu apapun yang telah disabdakannya kepadamu. Jadi sabda Yesus, perkataan Yesus itu harus kita lakukan. Itulah kemenangan iman kita. Itulah juga membawa kita juga sampai di sana. Sempurna juga kehidupan kita. Satu saat waktunya kita dipanggil oleh Tuhan. Kesempurnaan itu akan kita lihat. Jadi kita melihat seperti Musa, Yesus jelas. Waktu menderita Musa, bayi terancam dia dibunuh, dibuang ke sungai Nil. Yesus juga harus mengungsi ke Mesir. Dan kita tahu Musa lebih baik menolak menderita bersama umat Allah daripada kesenangan yang sementara di Mesir. Yesus juga tidak mau dijadikan raja walaupun dia bisa membuat 2 ikan dan 5 roti untuk 5.000 orang. Dan kita tahu itu adalah perbuatan yang luar biasa, bahwa dialah roti yang sesungguhnya itu. Jadi dia tidak mau diangkat jadi raja untuk hanya sementara di dunia, tapi di sanalah kerajaannya. Jadi sudah sempurna karyanya, berarti penebusannya untuk hidup kita sudah sempurna. Jadi puji Tuhan, ada yang dikatakan oleh Musa, bahwa dia menggambarkan bahwa karya keselamatannya itu sudah sempurna. Tidak ada pernah manusia seperti Yesus. Saya baca begini di dalam Ulangan pasal yang ke-32, bahwa ialah bagaikan gunung batu dan perbuatannya tiada berkecelaan, karena benarlah segala jalannya, bahwa ialah Allah kebenaran. Tiada lalim di dalamnya, adil dan benarlah adanya. Siapa yang sempurna seperti ini kalau bukan Tuhan Yesus? Tidak pernah manusia yang bisa menunjukkan kesempurnaan, karya keselamatan, cara hidupnya, berkuasa dalam perkataan, berkuasa dalam perbuatan, seperti Musa juga demikian. Tapi terutamalah Yesus tanpa celah, karena dikatakan perbuatannya tidak berkecelaan. Apa yang bisa dicela tentang perbuatan Tuhan Yesus? Tidak ada. Maka benarlah segala jalannya. Karena itu tidak ada lalim. Segala sesuatu dilakukannya adil dan benar adanya. Jadi puji Tuhan, disinilah karya keselamatan itu. Tunjukkanlah iman kita kepada dunia. Dengan nama Yesus mereka juga memerlukan keselamatan. Dengan nama Yesus mereka juga diselamatkan. Inilah waktunya kita sebagai anak Tuhan, di hari kenaikan Tuhan, mengingat Dia sudah naik ke sorga, membuat kita juga disempurnakan satu saat. Kita percaya Dia sudah mencurahkan rohnya sebagai tanda bahwa Dia di sana berkuasa, duduk sebelah kanan Allah Bapa, berdoa bagi kita. Puji Tuhan, selama hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, itu membuat kita juga akan terus memandang ke sana. Dari sanalah juga asal kita, karena kita bukan dari dunia, ke sanalah tujuan kita. Sehingga hari kenaikan ini, biarlah kita yakin bahwa karya keselamatannya sudah tidak perlu kita ragukan. Tidak ada lagi seperti Dia. Bukan sekedar nabi seperti Musa, tetapi Dia anak Allah. Karena Dia dari sorga, anak Allah itu turun ke bumi untuk menyelamatkan kita dari dosa. Lalu Dia bawa lagi kita kembali ke sana, karena di sanalah Dia menunggu kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, di pagi hari ini, karena Tuhan baik bagi kami. Engkau sudah menyempurnakan karya keselamatan. Engkau masuk ke dalam dunia orang mati, karena Engkau rela mati disalibkan di kayu salib palang itu, sehingga kami orang berdosa tidak tinggal lagi dalam dosa. Maka kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah naik ke sorga, itu menunjukkan bahwa sempurna karya keselamatan itu, bahwa Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berdoa bagi kami umat tebusan Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan, tolonglah kami untuk tetap percaya bahwa hanya Engkaulah juru selamat. Hanya Engkaulah yang memberi jaminan bahwa penebusan Tuhan itu sudah sempurna, bahwa kami tidak perlu takut di dalam dunia ini. Apapun yang terjadi, tetap kendali dalam kuasa Tuhan, karena maut Tuhan sudah kalahkan. Sehingga maut dosa itu Tuhan sudah taklukkan, sehingga kami juga Tuhan tidak dikuasai oleh dosa, tapi Roh-Mu yang suci Engkau curahkan dalam hidup kami. Karena ini adalah jaminan bagi kami juga untuk penebusan kami nanti sempurna, untuk kami kuat untuk menghadapi segala tantangan zaman di mana dunia, ya Tuhan, semakin berat untuk dihadapi. Kalau bukan dengan kuasa Roh-Mu, kami anak-anak-Mu tidak mampu. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, berkati pemerintah, mulai presiden, wakil presiden, kabinet, dan juga sampai ke aparat paling rendah di desa Tuhan. Terima kasih, berkatilah jemaat-Mu Tuhan, bersama Bapak Gembala, Ibu Gembala, staf Gembala, para diaken
doakan Tuhan berkati mereka semua. Berkati mereka dalam pelayanan setiap umat Tuhan, tebusan Tuhan. Kami lakukan semua karena Engkau sudah sempurnakan karya penebusan-Mu. Kami mau tetap yakin bahwa hanya dengan nama Yesus orang lumpuh berjalan, yang tidak pernah berjalan karena Engkau Tuhan. Sehingga kami tidak juga lumpuh dalam keadaan-keadaan kami tengah dunia, tapi berikan kepada kami sukacita damai yang dari Tuhan untuk mengatasi segala keadaan persoalan-persoalan yang ada di dalam dunia. Terima kasih, berbicaralah terus dalam hidup kami bahwa Engkau sudah sempurnakan karya keselamatan. Engkau sudah genapkan semua, selesai pergumulan dosa, pergumulan ketidakmampuan manusia, Engkau sudah lakukan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Ada di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.